Gunung ini tidak menolak semua pendaki, hanya mereka yang melanggar batas. Dan di akhir cerita ini, kamu akan tahu kenapa beberapa orang dibantu bukan untuk naik tapi untuk turun. Subscribe channel Cermin Malam dulu sebelum jalur itu berubah arah. Cerita ini terjadi di tahun 2022. 8 mahasiswa mendaki sebuah gunung di Jawa Tengah melalui jalur yang jarang sekali dilewati oleh pendaki pemula. Di base camp, petugas jaga menyambut mereka, memberi bekal sederhana, dan satu pesan yang sangat penting. Kalau ada yang tidak kuat, jangan dipaksakan naik lebih tinggi. Kalimat itu diulang lebih dari sekali, seolah menjadi mantra yang harus dihafalkan. Tapi, seperti biasa, tidak semua orang menganggapnya serius. Pendakian menuju pos pertama awalnya berjalan lancar. Langit cerah, semangat membara. Tapi saat cuaca tiba-tiba berubah mendung dan kabut mulai turun perlahan, salah satu anggota rombongan mulai menggigil dan lemas. Kondisinya menurun cepat. Mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti lebih awal dan mendirikan tenda bermalam di tengah jalur. Malam itu, suasana hutan terasa berbeda. Sunyi, tapi sunyi yang aneh. Seperti menyimpan banyak sekali langkah kaki yang tak terdengar. Menjelang tengah malam, beberapa dari mereka terbangun karena mendengar suara ramai di sekitar tenda. Suara tawa, obrolan, seperti ada rombongan lain yang sedang berkemah sangat dekat dengan mereka. Suara itu begitu jelas, seolah hanya terpisah beberapa meter saja. Namun, saat salah satu dari mereka memberanikan diri membuka tenda dan melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Gelap dan sunyi. Pagi harinya, rasa penasaran membawa mereka memeriksa sekitar. Hasilnya, hanya ada satu tenda kecil, tak jauh dari tempat mereka. Tidak ada rombongan lain, tidak ada bekas keramaian sama sekali. Malam itu juga, salah satu pendaki bermimpi. Ia didatangi seorang perempuan asing, wajahnya datar, tidak berekspresi. Suaranya tenang, tapi dingin. Tangannya menyodorkan sebuah bungkusan sederhana. Makanan, hanya itu, lalu ia pergi. Mimpi itu terasa begitu nyata. Sampai saat ia bangun, ia masih bisa merasakan sisa kehadiran perempuan itu. Pagi harinya, dengan perasaan campur aduk, mereka melanjutkan pendakian. Di jalur setapak yang menanjak, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Taburan kecil di tanah, seperti remah makanan atau biji-bijian, tersusun rapi seolah sengaja ditinggalkan sebagai penanda. Anehnya, tanda itu selalu ada di setiap beberapa meter, dan semakin jauh mereka melangkah, rasa diawasi semakin kuat. Mereka merasa tidak sendirian. Sesekali, dari sudut mata, terlihat bayangan gelap yang berdiri terlalu lama untuk disebut sebagai ilusi optik. Bayangan itu hanya berdiri, diam, mengawasi dari kejauhan. Kalau di gunung, kamu menemukan tanda yang terasa tidak wajar seperti ini, kamu bakal tetap mengikuti jalur itu atau memilih untuk berhenti dan berpikir ulang. Di tengah perjalanan, salah satu anggota orang yang sama yang sempat lemas sebelumnya tiba-tiba berhenti. Ia jongkok, memunguti sesuatu dari tanah, lalu tertawa kecil seperti anak-anak yang menemukan mainan baru. Teman-temannya panik. Setelah ditenangkan, ia akhirnya sadar, tapi wajahnya pucat pasi dan kebingungan. Ia tidak ingat apa yang baru saja terjadi, meskipun sudah diingatkan teman-temannya untuk turun. Bahkan, kondisi fisiknya jelas tidak memungkinkan. Ia tetap memaksa untuk melanjutkan pendakian ke atas. Dan sejak saat itu, langkah seluruh rombongan terasa menjadi jauh lebih berat. Udara terasa lebih tipis, beban di punggung terasa berlipat ganda, dan setiap tanjakan terasa seperti dinding vertikal yang tak ada habisnya. Perjalanan menuju puncak terasa terlalu lama, sangat lama. Waktu seolah melambat, seakan gunung itu sengaja menahan mereka. Saat akhirnya mereka sampai di puncak, kondisi pendaki yang tadi sempat aneh langsung memburuk. Ia lemas, kehilangan fokus, matanya kosong, dan kembali tak sadarkan diri. Kepanikan melanda. Dengan sisa sinyal yang timbul tenggelam, mereka berhasil menghubungi base camp untuk meminta petunjuk. Perlahan, setelah mengikuti arahan dari bawah, kondisi teman mereka mulai mereda. Di tengah situasi genting itu, tiba-tiba muncul seorang pendaki perempuan.
sendirian. Ia datang tanpa tergesa-gesa, seolah sudah tahu persis apa yang sedang terjadi. Tanpa banyak bicara, ia memberikan makanan sederhana kepada pendaki yang lemah itu. Makanan yang dibungkus dengan cara yang sangat sederhana. Wajahnya, entah kenapa, terasa sangat familiar bagi pendaki yang bermimpi malam sebelumnya. Setelah memastikan kondisi mereka membaik, perempuan itu pamit turun. Ia tidak berfoto, tidak menikmati pemandangan. Ia hanya datang, menolong, lalu pergi. Rombongan itu akhirnya memutuskan untuk turun, mendahului beberapa teman yang masih membereskan perlengkapan di puncak. Tapi saat mereka tiba di lokasi pos tempat mereka berkemah, tenda mereka hilang, lenyap, seolah tidak pernah didirikan di sana. Tanah itu rata, bersih, seakan tak pernah tersentuh. Panik, salah satu dari mereka teringat dengan tanda taburan aneh di tanah. Ia mencoba mengikuti tanda itu, yang mengarah sedikit menjauh dari lokasi semula, dan tiba-tiba tenda itu sudah berdiri kembali di tempatnya. Persis seperti sedia kala. Di base camp, barulah semuanya tersambung. Saat mereka menceritakan kejadian itu, petugas jaga hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak ada pendaki perempuan yang tercatat naik sendirian hari itu. Tidak ada sama sekali. Dan ciri-ciri sosok yang mereka temui di puncak cocok dengan cerita lama yang beredar di kalangan warga lokal. Cerita tentang seorang pendaki perempuan yang dulu hilang dan tidak pernah benar-benar pulang. Menurut kamu perempuan itu datang untuk menolong mereka, atau sebenarnya memastikan mereka semua segera turun dari gunung itu? Kalau cerita ini bikin kamu merinding pelan, jangan lupa like, komen pendapatmu, dan subscribe Cermin Malam agar tidak ketinggalan kisah peringatan berikutnya. Di sini, cerita adalah peringatan